Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 6 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pertemuan perdana setelah liburan Syawal dan Ramadan, kita bisa kembali mengikuti serial fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki nomor 164, mengangkat tema menyusui anak. Kenapa? Menyusui anak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, di dalamnya Allah Azza wa Jalla juga menciptakan makhluk-makhluk hidup, yang salah satunya adalah manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala saat menciptakan manusia di alam semesta ini bukan hanya menyiapkan tempat tinggalnya saja. Tempat tinggal disiapkan betul oleh Allah Azza wa Jalla. Bumi ini dijadikan hamparan yang mudah untuk ditempati. Tapi bukan hanya tempat tinggal saja yang dipersiapkan oleh Allah untuk manusia, termasuk juga apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Apa yang dibutuhkan, apalagi kalau bukan kebutuhan bahan pangan. Coba kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan bahan makanan untuk manusia di muka bumi ini. Banyak apa sedikit? Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Baik itu dari tetumbuhan ataupun dari hewan. Coba sekarang, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan tetumbuhan yang bisa dimakan. Ada berapa jenis tumbuhan yang bisa kita makan? Bahkan mungkin sampai detik ini masih banyak tetumbuhan yang belum kita ketahui bahwa itu bisa dimakan. Contohlah jamur. Kenapa, Bu? Jamur. Kita baru tahu bahwa jamur itu bisa dimakan, bahkan sangat bergizi. Itu kan belum lama. Ya.
dibudidayakan jamur tersebut hingga menghasilkan pemasukan buat para petani jamur, kapan kita baru tahu? Walaupun bayi yang ada di dalam perut ibunya itu belum punya gigi, tapi dia bisa makan sehingga dia hidup. Lewat apa? Lewat plasenta. Dan ketika masuk lewat plasenta itu bentuknya bukan indil-indil bakso, ya, tapi bentuknya sudah berupa nutrisi partikel-partikel kecil yang dibutuhkan oleh bayi tersebut. Dari mana partikel-partikel kecil nutrisi tersebut? Ya dari makanan yang dikunyah oleh siapa? Oleh ibunya. Ya. Makanya kalau lagi hamil ya perlu betul-betul selektif memilih nopo makanan. Ya. Karena apa yang jenengan makan wahai ibu-ibu nanti juga akan disalurkan kepada bayi yang ada di dalam perut ibu. Ya. Sehingga para suami, ya, para suami ini betul-betul harus memberikan nafkah yang pantas untuk istrinya yang sedang apa? Hamil. Ya. Kasihan seandainya istri hamil lauknya kerupuk terus. Kasihan. Ya. Kecuali kalau memang suami ini nggak punya uang. Kalau nggak punya uang ya bisa dimaklumi. Atau uangnya terbatas bisa dimaklumi. Tapi suaminya penghasilannya cukup. Dia juga sering makan enak di warung. Istrinya di rumah cuma dibelikan apa, Bu? Kerupuk. Sama gorengan, ya, sambel, ya. Maka ini harus diperhatikan betul. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kebutuhan makanan manusia saat dia masih di perut ibunya. Baik, begitu bayi itu lahir, maka secara otomatis makanan yang biasanya dia dapatkan lewat plasentanya secara otomatis akan berhenti. Kenapa berhenti? Karena ari-arinya diputus. Yang selama ini jalur makanannya masuk, yang selama ini makanannya masuk lewat jalur plasenta tersebut, karena plasentanya diputus, maka mau tidak mau jalur makanannya terputus lewat plasenta. Sehingga ketika sudah tidak bisa memasukkan makanan lewat ari-ari, orang tua punya kewajiban untuk memenuhi makanan bayinya melalui jalur yang normal. Nopo? Mulut. Dan ajaibnya lagi, bayi tersebut yang selama ini biasa makan melalui plasenta, begitu lahir, ujuk-ujuk ketemu dengan bisa nopo? Ngenyot, bisa menyedot. Padahal nggak pernah dikasih kursus nopo? Ngenyot. Pernah kasih kursus? Tidak pernah. Itulah ilham yang Allah berikan kepada siapa? Bayi. Otomatis begitu ketemu dengan langsung bisa ngenyot, walaupun mungkin nggak langsung apa namanya? Nggak langsung kenceng ya, nyedotnya nggak langsung kenceng.
Karena memang mulutnya itu masih lemah, belum terbiasa. Tapi kenapa kok begitu ketemu ibunya dia bisa langsung menyedot? Inilah hidayah, ilham, petunjuk yang Allah berikan kepada bayi tersebut. Kalau bayi masih ada di dalam perut ibunya, ibu harus memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Begitu pula ketika bayi itu sudah lahir, ibu pun juga tetap harus memperhatikan asupan gizi yang masuk ke dalam perutnya. Karena sejatinya kualitas ASI itu tergantung kualitas makanan yang dimakan oleh ibunya. Jadi jangan kaget nggih Bu nggih, kalau ujuk-ujuk bayine jenengan nuwun sewu mencret. Kenapa? Kenapa Bu njajal mencret? Ibune nembe mangan sambel. Akhirnya asine pedes. Atau ibunya baru makan pelem kecut, akhirnya asinnya kecut misalnya, terpengaruhlah si anak. Ya. Jadi si ibu punya kewajiban untuk menyusui anaknya, sedangkan si bapak punya kewajiban untuk menyediakan makanan untuk istrinya. Ada dua kewajiban, ya, bapak dan ibu punya kewajiban. Si ibu punya kewajiban untuk apa tadi? Menyusui anaknya. Si bapak punya kewajiban untuk menyediakan makanan atau menafkahi istrinya. Ya. Sehingga tanggung jawab menyediakan nutrisi untuk bayi itu adalah tanggung jawabnya bapak apa ibu? Dua-duanya. Ada simbiosis nopo? Mutualisme. Bapak nggak bisa, ya. Ibu kesulitan kalau sambil kerja. Maka di sini bapaknya yang bekerja untuk mendapatkan uang untuk membeli makanan yang akan dikonsumsi oleh ibunya, sedangkan ibunya nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan ASI untuk anaknya. Mari kita perhatikan firman Allah Azza wa Jalla yang terkait dengan hal ini. Kewajiban ibu untuk menyusui anaknya disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat apa Bu? Al-Baqarah. Surat nomor 2. Bismillah. Ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain." Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama pinten? 2 tahun penuh. Liman arada an yutimar radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Jadi menyusui yang sempurna minimal berapa? 2 tahun. Ya. Jadi kalau pengen ngatur kelahiran anak ya kira-kira seperti itu. Hamilnya 9 bulan, menyusuinya berapa? 2 tahun. Ya mungkin sama nifasnya apa gitu ya kira-kira sekitar 3 tahun lah kira-kira. Jadi kalau anak pertama dengan anak kedua jaraknya berapa? 3 tahun itu memper. Kenapa? Memper. Memper itu apa? Wajar. Ya. Tapi nek setahun ora wajar ya. Ya. Kan ada tuh sebagian orang tua itu anak pertama umur 1 tahun, anak pertama umur 2 tahun, anak kedua umur
1 tahun. Jaraknya cuma berapa? 1 tahun. Khawatirnya bayi itu enggak mendapatkan ASI secara maksimal. Karena biasanya kalau ibu hamil itu ASInya enggak enak. Ya, atau bahkan enggak keluar. Ya, kalaupun keluar itu enggak enak buat anak-anak, enggak suka. Maka kalau memang mau mengatur ya seperti itu. Ya 3 tahun itu ideal. Mau ditambah 4 tahun juga enggak apa-apa. Intinya jangan terlalu nopo? Apa Bu? Jangan terlalu dekat ya antara anak satu dengan anak yang lain. Baik, kita lanjutkan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu diperintahkan untuk menyusui bayinya berapa tahun tadi Bu? 2 tahun. Liman arada an yutimma radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan persusuan tersebut. Berarti memang menyusukan yang sempurna itu adalah 2 tahun. Kata para ahli gizi, ada ASI eksklusif, ada ASI yang ditambahi dengan makanan yang lainnya. Kalau eksklusifnya itu ya kira-kira berapa bulan Bu? 6 bulan. Ya kalau bisa 6 bulan pertama itu ya cuma ASI tok. Karena ternyata ASI itu nggak bisa digantikan dengan apapun. ASI nggak bisa digantikan dengan apapun. Walaupun dibelikan susu yang mahal sekalipun, tetap beda. Tetap beda. Ya. Karena ASI itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibikin mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Bukan sekedar makanan dimasukkan, bukan sekedar nutrisi yang dimasukkan, tapi nutrisi itu dibutuhkan oleh bayi. Seperti ketika bayi itu masih di dalam perut ibunya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan yang dimakan oleh ibunya itu diolah di dalam perut, di dalam sistem pencernaannya, kemudian dipilihkan mana yang dibutuhkan oleh bayi, itu yang dimasukkan oleh Allah ke plasenta. Jadi enggak semuanya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bukan ondol-ondol apa? Bukan ondol-ondol bakso yang masuk, tapi sudah diuraikan oleh sistem pencernaan itu, kemudian dipilihkan bayi ini yang dibutuhkan ini. Nah, ASI oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disetting memang itulah yang dibutuhkan oleh bayi. Ya tentunya ini kita lagi bicara tentang ibu-ibu yang normal. Ibu-ibu yang normal. Ada juga ibu yang ditakdirkan oleh Allah nggak kurang normal, maksudnya adalah ASInya nggak keluar. Itu lain cerita. Jadi kita lagi membahas tentang ibu-ibu yang normal, yang sehat, yang nggak ada halangan apa-apa. Maka dia diperintahkan oleh agama kita untuk menyusui bayinya. Dan perlu dipahami, ya, selain ASI itu memberikan nutrisi bagi bayi, di dalam ASI juga mengandung zat-zat kekebalan untuk bayi. Sehingga bayi yang disusui dengan ASI ibunya, dia akan lebih kuat untuk menghadapi infeksi. Bukan berarti nggak mungkin sakit. Ya, bukan berarti nggak mungkin sakit. Kalaupun ada infeksi, ada penyakit, maka dia lebih tahan. Ya, ibarat dia itu punya imunitas, ya, punya ketahanan lebih dibandingkan bayi yang hanya dikasih susu apa? Susu formula. Ya, susu sapi buat anak manusia. Ya, kudune mbok susu sapi nggo anak sapi ya. Ya nggak apa-apa, boleh, halal kok ya. Tapi ya kalau bisa diprioritaskan untuk diberikan apa? ASI. Ya. Dan subhanallah ibu-ibu dan juga para pendengar, para pemirsa, ibu memberikan ASI kepada anak itu bukan hanya urusan nutrisi, tapi juga urusan kasih sayang.
Ketika ibu menyusui bayinya, maka saat itu terjalin hubungan batin yang sangat dalam antara ibu dengan anaknya. Ya. Makanya biasanya kalau bayi nangis, ketemu apa bu? Menang, dia. Bukan karena sekedar dia lapar, kemudian dapat makanan, tapi juga karena dia menemukan kehangatan. Ya. Ingat ceritanya Nabi Musa ketika masih apa? Ketika masih bayi. Ya. Saat bayi Nabi Musa ini masuk ke istananya siapa bu? Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu kan mencari wanita yang bisa menyusui Nabi Musa. Dicari-cari, tidak ada yang mau. Bukan tidak mau wanitanya, yang nggak mau siapa? Bayi Musanya ini nggak mau. Ya, dia mambune beda nggih, Bu nggih. Ya walaupun kecut kayak ngapa ya tetap mambu siapa? Biunge ya. Tapi bukan berarti ibu-ibu supaya kecut ambune enggak. Ya, tapi anak itu ketika ketemu sama ibunya itu berbeda ketika dia ketemu dengan tete yang lainnya. Ya. Jadi ada kontak batin di situ. Apalagi kemudian di pangku terjadi sentuhan antara kulit dengan apa? Dengan kulit anak dengan kulit ibunya. Kemudian juga detakan jantung ibunya terasa oleh siapa? Oleh anaknya. Apalagi seandainya ibunya itu solehah, sambil apa bu? Hah? Tulanan HP? Sambil anaknya sambil membaca Al-Quran. Wah itu dahsyat itu. Ya. Jadi bukan sambil Facebookan, kok bocah dilabai nembe pirang tahun wis seneng apa? Facebookan. Nyontoh biunge. Ya, ibunya juga kayak gitu. Nah. Ya. Maka menyusui bayi bukan sekedar urusan nutrisi, tapi juga ada urusan ikatan batin di situ. Dan ternyata ibu-ibu yang kami hormati dan juga para pendengar, para pemirsa, ibu menyusui bayi itu juga menguntungkan sang ibu. Apa keuntungan duniawi yang didapatkan? Kata para ahli, menyusui itu membantu untuk membakar kalori dan mengurangi berat badan yang biasanya naik ketika ibu sedang apa bu? Hamil. Makanya rata-rata ibu hamil kan yo beratnya nopo nambah, bukan hanya karena perutnya tambah besar, tapi juga bagian tubuh yang lainnya tambah gemuk. Seringnya kalau ibu hamil itu makannya tambah nopo? Tambah banyak. Nah, begitu lahiran itu kan perlu dikurangi berat tubuhnya, perlu dibakar kalorinya. Salah satunya dengan cara menyusui. Berarti kan menguntungkan ibu. Kemudian juga kata para ahli kesehatan, dengan ibu menyusui bayinya, maka peluang terkena kanker payudara semakin kecil. Subhanallah. Ya. Ketika seorang ibu menyusui anaknya, maka peluang untuk terkena kanker payudara berkurang. Inilah salah satu dari hikmah kesehatan yang diambil oleh ibu ketika dia mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya malah justru di zaman ini orang-orang yang mengatakan dirinya feminis tapi feminis radikal itu malah memprotes, wah ibu-ibu ngapain nyusui, sekarang sudah ada susu formula, terus sudah ada dot, ngapain kita itu wanita harus berkarir ya. Akhirnya bayinya ini cuma dibelikan susu formula,
kemudian yang memberikan susunya juga pembantunya. Kalau kita pikir-pikir, kayaknya lebih sayang manuk kepada siapa? Anaknya daripada ibu-ibu yang seperti itu kepada anaknya. Burung ya, burung. Pernah enggak menyerahkan perawatan bayinya kepada burung lain? Pernah atau tidak? Enggak. Kucing, ya, begitu lahiran, kemudian menyerahkan anaknya kepada kucing yang lain. Jenengan pernah melihat seperti itu? Enggak pernah. Padahal burung, kucing, sapi, kambing itu punya akal atau tidak? Punya akal atau tidak? Enggak punya. Mereka cuma punya insting, betul. Mereka cuma punya insting. Masa kita manusia yang diberi oleh Allah akal kalah dengan siapa? Dengan kucing. Ya, kok ya tega-teganya? Ya. Ini adalah tugas ibu. Nah, tugas suami, tugas bapak disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 7 untuk memberikan nafkah. Berapa nafkahnya, Bu? Pinten nafkahnya? 5 juta? Apa sejuta? Ya. Memberikan nafkah secara proporsional. Apa itu Ustaz nafkah yang proporsional? Nafkah yang proporsional itu adalah sesuai dengan kemampuan. Makanya di dalam Al-Quran nggak disebutkan berapa angka nafkah bulanan, nggak disebutkan. Di dalam hadis Nabi SAW juga nggak disebutkan. Nggak ada disebutkan dalam hadis Nabi atau ayat Al-Quran nafkah minimal untuk istri sebulan itu sekian juta, nggak ada. Tapi perhatikan ayatnya. Ini supaya kita menyadari betapa istimewanya aturan Islam. Apa kata Allah? Surat apa Bu? At-Talaq ayat berapa? Ayat 7. Apa kata Allah? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Suami yang kaya hendaklah memberikan nafkah sesuai kekayaannya. Wa man qudira alaihi rizquhu. Adapun suami yang miskin, yang rizkinya kurang, falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Yang kaya ngasih sesuai dengan kekayaannya, yang miskin ngasih sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ada suami yang penghasilannya sebulan 5 juta dengan suami yang sebulan penghasilannya 1 juta, nafkah yang diberikan kepada istri mereka berdua sama atau beda? Bu, beda. Jadi aja iren, jangan iri menuntut suami untuk memberikan lebih dari kemampuannya. Karena ngelihat tetangganya, ya, setiap belanja pagi-pagi sing dituku ayam, daging, iwak, ayam, daging, iwak. Sedangkan jenengan saben dina apa? Tempe, tahu. Iwak ya paling gereh. Ya. Laung istri tetangga jenengan itu suaminya bos, dan jenengan suaminya nopo? Bis. Ya. Ya beda lah. Ya. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, yang kaya memberikan sesuai dengan kekayaannya, yang miskin sesuai dengan kemampuannya. Ya. Inilah indahnya Islam. Ya, proporsional, mampunya seberapa. Tapi juga hati-hati nih para suami nih, aja nusugih tapi ya
memberikan yang kurang, jangan. Sesuai dengan kemampuan. Kalau memang ada rezeki, berikan yang terbaik. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, jangan sampai suaminya makannya enak, istrinya makanannya ya serba kurang gizi. Jangan sampai seperti itu. Suaminya setiap hari makannya di warung enak-enak, istrinya di rumah cuma diberikan apa? Gorengan terus. Ya. Mie instan, laweh kerupuk. Coba gimana? Ya, di mana vitaminnya? Ya. Sega, mie, kerupuk. Itu kan satu jenis semua, karbohidrat semua. Loh, terus proteinnya mana? Ya. Vitamin A-nya mana? Vitamin B-nya mana? Ya. Baik. Maka inilah kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia, terutama yang diberi amanah oleh Allah berupa anak. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan kewajiban tersebut sebaik mungkin. Allahumma amin. Masih ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Umu Masel di Sokaraja. Afwan izin bertanya. Saya memiliki bayi asuh perempuan berusia 17 hari yang belum disusui oleh keluarga suami saya karena saudara ipar saya menolak keras untuk membantu menyusui bayi sebanyak 5 kali. Jika sampai usia bayi ini melewati 2 tahun belum juga disusui oleh keluarga dari suami saya, apa nanti ketika sudah balik masih bisa tinggal satu rumah dengan kami Ustadz? Tentunya dengan memperhatikan adab kemahroman. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kalau sudah disusui sampai 5 kali berarti nanti jadi mahram. Kalau ternyata nggak disusui sampai 2 tahun lebih, menurut sebagian ulama masih bisa disusui walaupun sudah 2 tahun lebih. Tapi kalau memang ternyata nggak bisa disusui karena satu dan lain hal, ya kalaupun akan tinggal serumah ya tetap itu bukan mahramnya. Kalau bukan mahramnya berarti ya harus memperhatikan menutup aurat, kemudian tidak duduk berduaan, ya. Walaupun si anak itu memanggil suami Anda sebagai ayah, tapi kan sejatinya bukan ayah. Ya, itu cuma sekedar ayah angkat saja. Maka mumpung masih 17 hari tadi. 17 hari. Ya mumpung masih kecil ya dicarikan kira-kira siapa yang bisa menyusui. Syukur-syukur istri Anda. Kalau memang nggak bisa menyusui istri Anda, maka carilah saudara dari suami Anda, ya, kakak perempuannya, adik perempuannya, sehingga nanti bisa jadi mahram, mahram susuan, ya, mahram susuan. Jadi mahram itu ada yang nasab, ya, mahram nasab, ada mahram karena nopo susuan. Jadi ada ibu kandung, ada ibu susuan. Itu alternatifnya seperti mumpung masih kecil. Ya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga. Ustadz, berdosakah jika seorang ibu tidak bisa menyusui secara langsung, ditampung terlebih dahulu, dikarenakan ibu tersebut terpaksa banyak menghabiskan waktu bekerja di luar, bahkan terkadang lembur, karena ibu tersebut merasa pemasukan suami kurang mencukupi. Jazakallahu khairan. Kalau terpaksa enggak dosa, ya. Kalau terpaksa tidak dosa. Tentunya harus diputuskan, harus dimusyawarahkan dengan suami. Ya, harus dimusyawarahkan dengan suami. Karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi,
itu harus diputuskan bersama antara suami dengan istri. Ya, tidak bisa diputuskan secara sepihak karena anak tersebut hak dari suami dan istri, ayah dan ibu, bukan hak salah satunya. Jadi harus dimusyawarahkan. Apakah memang suami itu sudah betul-betul bekerja maksimal sehingga penghasilannya tetap kurang? Atau mungkin suami itu belum maksimal dalam bekerja. Kalau dimaksimalkan, nanti bisa maksimal pemasukannya sehingga istri bisa menyusui langsung anaknya. Atau ternyata suaminya sudah maksimal, cuman mungkin istrinya yang kurang bisa mensyukuri pemberian dari suami, itu mungkin. Ya. Jadi ada sebagian wanita itu kalau membeli sesuatu itu bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Ya, ada sebagian wanita beli barang berdasarkan keinginan, bukan apa? Kebutuhan. Butuh banget enggak kok. Masih ada barang lainnya yang cukup. Ya udah, kalau kayak gitu berarti ditahan. Seharusnya suami memberikan nafkah ini cukup. Kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan primer, akhirnya kurang karena pengen ini, pengen itu. Padahal yang dia inginkan itu bukan sesuatu yang primer. Jadi inti dari jawaban saya, kalau memang terpaksa suami nggak bisa memberikan nafkah secara cukup, padahal suami sudah maksimal dan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan primer, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi tentunya Anda punya kewajiban untuk mendidik anak Anda, bukan sekedar memberikan ASI saja. Ini yang harus diperhatikan. Lalu tempat kerja Anda itu apakah aman untuk kehormatan dan harga diri jenengan atau tidak? Itu juga harus diperhatikan. Jadi wanita, ibu bekerja itu harus memperhatikan, tidak mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ibu yang harus merawat anaknya, dan juga tidak mengabaikan kewajiban dia sebagai seorang istri yang harus melayani suaminya, dan harus diperhatikan apakah tempat kerjanya ini aman untuk kehormatannya atau tidak. Kalau ini dipenuhi maka tidak masalah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya, kebanyakan ibu muda sekarang biasanya ASINya tidak keluar. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan. Tidak keluar karena apa? Ya. Tidak keluar karena masalah kesehatan. Memang secara medis nggak keluar, atau tidak keluarnya karena kurang gizi, ya. Kalau misalnya tidak keluarnya karena memang ada kelainan dan nggak bisa diobati, ya nggak masalah, ya. Artinya dia nggak dituntut. Memang sudah ada kelainan maka dia nggak dituntut. Tapi kalau misalnya nggak keluarnya itu karena gizi makanan yang masuk ke dalam tubuh ibunya ini nggak baik, maka dia harus memperbaiki. Ya. Amat disayangkan, rata-rata dari kita sekarang makanan yang kita konsumsi rata-rata sehat apa makanan nggak sehat? Rata-rata makanan nggak sehat kan? Ya. Goreng-gorengan, kemudian kalaupun sayuran yang banyak pestisidanya, pupuknya juga pupuk nopo? Kimia. Akhirnya itu berpengaruh. Maka kita memperbaiki asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Berusaha untuk memperbanyak makanan yang sehat, sehingga nanti akan berpengaruh kepada
produksi ASI yang ada dalam tubuh sang ibu tersebut. Jadi tidak keluar ASI itu karena ada kelainan dan itu nggak bisa diobati, atau karena pola makan yang tidak baik. Kalau itu karena kelainan tidak masalah, ya. Tapi kalau karena pola makan yang tidak baik, maka dia punya tugas untuk memperbaiki pola makannya agar lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah malam ini kajian Asmaul Husna akan kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.